Selanjutnya khonifidin ajakum, kita akan masuk di pembahasan motif-motif penyimpangan para pemuda. Nah, kehidupan ini jelas penuh dengan hal yang menyita waktu, entah yang bermanfaat atau tidak. Ya, kita duduk saja habiskan waktu, dan kita berharap waktu yang kita duduk pada saat ini memberikan manfaat. Semua segalanya. Maka tidak sedikit dulu para salaf sampai Allah. Kita ini sebenarnya di waktu kita pada saat ini lebih luar biasa lagi. Ketika beliau ingin ke toilet, beliau masuk toilet, disuruh pembantunya untuk membaca biar beliau dengarkan. Saking tidak mau habis waktunya dengan sia-sia. Saking luar biasanya dulu, sampai pada saat ketika duduk seperti ini, duduk di sini, duduk, mereka lupa makan. Sudah berapa hari kita lupa makan? Bayangkan. Masya Allah. Akhirnya ngobrol satu demi yang, udahlah, nanti ya kita balik, kita baru makan. Akhirnya bubai majlis, ketemu di jalan, betul ketemu ikan, beli ikan. Sampai di tempat dia, mungkin di kosan atau di asrama, dia tidak langsung sibuk lagi mencatat. Apa yang kau catat? Catat, terus catat. Sampai ketahuan ikan yang membusuk. Anak yakin ikan yang membusuk itu tidak cukup sejam 2 jam. Mau ketahui nih, ada kita beli ikan. Oh ya Allah. Saking mereka memanfaatkan waktu. Maka bagaimana kualitas hidup beliau? Bagaimana disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, umur beliau kurang lebih 30 tahun saja hidup. Tapi sekarang siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi yang kalian hafal, kitab At-Tibyan yang kita pelajari, kaitan tentang karya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa? Di antara dia memanfaatkan waktunya. Maka kita berharap kepada Allah, terkhusus pada saat ini kita hidup di zaman penuh fitnah. Banyak waktu kita tersia-siakan dengan yang tidak berguna. Semoga Allah bimbing kita untuk selalu senantiasa memanfaatkan waktu perkara yang baik. Nah, maka ikhwan fillah alaikum rahmatullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la ya'jabu minasy-syabab laysat lahu sabwatun." Sesungguhnya Allah heran pada pemuda yang tidak memilih gairah. Maksudnya tidak memiliki kecenderungan untuk bersenda gurau. Heran. Ini menunjukkan apa? Pemuda yang luar biasa. Karena memang pemuda itu maunya ya senda gurau. Maka luar biasa. Ketika kalian semangat saja belajar, itu sudah luar biasa. Karunia yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Karena banyak orang tua yang lain mengidamkan seperti anaknya berharap seperti kalian. Anak saya belum mau belajar, anak saya tidak betah mondok. Alhamdulillah, karunia yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Ketika Allah berikan kecintaan kepada agama, ini diantara kebaikan yang Allah inginkan kepada siapa saja, untuk kalian dan untuk keluarga-keluarga kalian. Ikhwani fi din wa akhwati fi din rahmatullah ta'ala. Maka beliau mengatakan, Anda tentu iri ketika melihat pemuda zaman sekarang yang fokus mempelajari ilmu dan beramal, antusias menjalankan ibadah dan ketaatan, berpaling dari mereka yang biasa bersenda gurau. Tentu kita takjub, Masya Allah, betul tidak? Misalnya antum lihat ada laki-laki, Masya Allah, rajin. Di saat orang sibuk, dia sibuk bantu orang tua. Di saat orang sibuk main game, dia sibuk bantu orang tuanya ke kebun. Secara umum orang itu luar biasa memandangnya. Betul tidak? Jangan jauh-jauh orang tua kalian saja. Anda dapat cerita dari orang tua kalian itu sebenarnya dipandang remeh, tapi luar biasa. Masya Allah Ustaz, semenjak anak-anak mondok, anak tidak pernah lagi nyapu rumah kalau anak-anak libur. Piring saja kadang anak marahin, kok tak ada kotor sedikit dicuci. Itu dia. Kenapa? Karena di masa-masa tersebut banyak para pemuda menyanyiakan waktu itu. Acu tidak acu, main kesana main kesini, tapi kalian gunakan untuk kebaikan. Itu di antara titik plus yang kita syukuri yang Allah berikan taufik kepada kita. Dan ikhwan fillah ajakum rahminu rahimakumullah taala ajmain. Nah, maka disebutkan ada banyak faktor penyimpangan para pemuda. Ada faktor disebutkan di sini. Yang pertama, teman-teman yang lebih tua. Teman-teman yang berteman dengan orang yang tua, tapi tuanya bukan dorong kebaikan, tapi yang dorong keburukan. Disuruhnya curi, mau lawan curi.
Nah, yang dimaksud di sini gitu. Yang kedua, teman-teman yang lebih kecil atau berteman yang lebih kecil, pikirannya tak maju, budak kecil terus, maka berteman dengan orang-orang yang mempunyai memacu. Yang ketiga, hal-hal yang menggiurkan, suka perkara yang menggiurkan. Selanjutnya yang keempat, berbagai macam tempat hiburan, suka ke tempat hiburan. Selanjutnya syahwat, yang masih banyak lagi faktor yang lain syahwat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarul syabab, wahai para pemuda, man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kalau kau telah mampu nikah, maka nikah. Kalau tidak, maka kata Nabi, berpuasa. Nah, ikhwan fillah, ini di antara faktor penyimpangan pemuda. Tidak ada satupun kita bisa selamat, kecuali semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah taala ajmain.